Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Akan menjelaskan inovasi yang telah kami rencanakan dalam tugas interdisiplin mata pelajaran fisika, etika, geografi, dan bisnis. Di mana sumatif ini menjelaskan pemanfaatan energi panas bumi untuk kehidupan masa depan. Dalam sumatif ini, kami akan membuat perencanaan pemanfaatan energi panas bumi untuk kehidupan yang akan datang, selain digunakan sebagai sumber pembangkit listrik dalam bentuk ilustrasi. Geothermal energy is a relatively environmentally friendly energy source because it comes from heat of the earth. Geothermal energy is utilized by taking heat from inside the earth and converting it into electrical energy or heat energy. Geothermal energy has the characteristic that it cannot be exported abroad and is an environmentally friendly, clean, and renewable energy source because the energy will never run out. North Sulawesi is one of the areas that has abundant geothermal potential because it's surrounded by volcanoes, namely Mount Slokon, Mount Empung, Mount Soputan, Mount Mahau, Mount Tampusu, Mount Klabat. Geothermal heat can be generated by areas that have volcanoes. So, when an area has volcanoes, it must have geothermal potential. The process of geothermal formation starts from a production well in which there is a steam and water. Then, the steam and water separate through of separator. That steam that has been separated from the water will be flow to the scrubber, which is the final filter to separate the steam and condensate until the steam is completely dry. The unused steam is flowed to the rock muffler, and the dry steam is flowed to turbine. When the turbine is working or spinning, the generator will also rotate to produce electricity. Then the water that has been sprayed from the steam is flowed to cooling, or be cooled, and to the injection well, then back to the production well. There are 5 geothermal wells operated in PLTP units 5 and 6. However, it actually has 6 wells, but one failed when trying to find a geothermal source. So in the end, only 5 were used. The electricity generated by the channeled to PT PLN because it is the main buyer that controls to the existing work. In PLTP Unit 5 and 6, there are two types of wells, namely athersion and non-athersion wells. Athersion wells are wells that, when opened, directly have a hot flow and of steam and water, while non-athersion wells are wells that require a compressor to be able to produce heat flow. The wells have a one pass where 90% of the steam and two pass are 80% water. The depth of the wells in PLTP Unit 5 and 6 is 2,000 until 3,000 meters with a pressure of 7 bars and a temperature of 1. One well unit of 20 MW requires 140 tons of steam, and the pressure as by wells is KSG and bar. Geothermal energy utilized as a power plant provides many benefits. One of them is electricity needs of the community that can be fulfilled. In addition, geothermal energy can be utilized for tourism, agriculture, and other sectors. Therefore, geothermal energy is a geothermal and renewable energy source because the energy will never run out, and to process it does not release a lot of
pollution that can pollute the environment. Apa itu panas bumi? Panas bumi adalah energi yang terdapat dalam air panas, uap air, batuan, dan gas di dalam bumi yang tidak bisa dipisahkan secara genetik dalam suatu sistem panas bumi. Energi tersebut berasal dari panas dalam perut bumi dan seringkali terkait dengan keberadaan gunung berapi. Sistem pengering tumbuhan adalah proses atau perangkat yang digunakan untuk menghilangkan kadar air dari tumbuhan dengan cara pengeringan, sehingga tumbuhan tersebut bisa disimpan lebih lama atau digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengolahan makanan, pengobatan herbal, atau produksi kosmetik. Sistem pengering tumbuhan dari panas bumi langsung menggunakan panas yang dihasilkan oleh aktivitas geotermal untuk mengeringkan tumbuhan. Ini biasanya melibatkan penggunaan panas dari mata air panas atau uap bumi untuk menguapkan air dari tumbuhan secara efisien. Metode ini umumnya ramah lingkungan dan dapat menjadi alternatif yang efisien secara energi untuk pengeringan tumbuhan. Manfaat dari pengering tumbuhan yang telah kami buat itu ada 4. Yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, mengeringkan tumbuhan lebih cepat. Yang ketiga, lebih efisien untuk memenuhi pengeringan tumbuhan. Yang keempat, ekonomi. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, udara dipanaskan saat melewati pipa yang terpapar panas bumi. Kedua, suhu udara yang dialirkan diatur dan dimonitor menggunakan pengukur suhu. Ketiga, setelah selesai mengambil kelembapan dari tumbuhan, udara yang lembab dialirkan ke penukar panas untuk dikondensasikan menjadi air dan disimpan di tangki penyimpanan. Selanjutnya, step by step sebagai berikut. Ke dalam ruangan pengering. 2. Kemudian alirkan panas dari sumber panas bumi tersebut ke dalam ruangan pengering dari bahan isolasi termal. 3. Lalu tunggulah panas bumi menyebar dalam ruangan tersebut. Setelah itu mulai melakukan penguapan kelembapan dari tumbuhan yang ingin dikeringkan. Jika panas bumi telah melakukan pengeringan, maka kelembapan pada tumbuhan akan mulai menghilang secara perlahan. 5. Melakukan pengaturan suhu dan kelembapan untuk membantu dalam memastikan proses pengeringan dapat berjalan dengan optimal tanpa merusak kualitas dari tumbuhan yang ingin dikeringkan. 6. Setelah tumbuhan telah selesai dikeringkan, tumbuhan tersebut dapat dikeluarkan dari ruangan pengering dan dikelola lebih lanjut. Alat yang kami gunakan dalam inovasi ilustrasi adalah sebagai tempat penyimpanan dalam bahan baku produk jadi, tangki penyimpanan memungkinkan pengendalian stok dan dapat melindungi kualitas suatu produk. Penukaran panas bumi berfungsi untuk mentransfer panas dari suatu fluida ke fluida lainnya, tanpa adanya kontak secara langsung antara keduanya, hal yang memungkinkan regulasi suhu dan dapat meningkatkan efisien energi dapat mendukung sebagai aplikasi seperti panas pendingin. Penukar suhu digunakan untuk mengukur atau memantau suhu dalam suatu ruangan untuk menjaga keamanan pangan. Pipa